Kisah berikut diambil dari buku novel berjudul Imam Syafi'i Pejuang Kebenaran, karya Abdul Latif Talib. Untuk sahabat yang baru bergabung di channel kami, saya sarankan untuk melihat video sebelumnya agar mengetahui dan tidak penasaran bagaimana kisah lengkapnya. Setelah menikah, Idris dan istrinya merantau ke Palestina. Mereka meninggalkan kota Mekah dan mereka tinggal di Gaza dan menetap di sana. Waktu itu, Ummu Habibah Al-Uzdiyah sedang hamil tua. Di sore hari, ia menantikan kepulangan sang suami dengan khawatirnya sang istri. Tak lama kemudian, sampailah sang suami di rumah. Sambutan hangat dari sang istri pun diterima. Mereka adalah pasangan yang sangat romantis dan bahagia, walaupun dalam ekonomi yang serba kekurangan. Namun, itu tidak menjadi tolak ukur kebahagiaan mereka. Selamat datang wahai suamiku, mudah-mudahan Allah merahmati kehidupan kita, sambut sang istri. Dan berkata lagi, pasti Kakanda sangat haus. Silahkan minum air ini wahai Kakanda. Terima kasih istriku, hari ini memang begitu panas, tidak seperti hari biasa. Sambil meneguk air pemberian istrinya. Tetapi sang suami tampak murung. Wahai Kakanda, kenapa wajah Kakanda murung? Apakah ada tingkah Adinda yang membuat Kakanda tidak enak hati? Adinda siap menerima hukumannya, sambil memberikan rotan. Idris sangat terkesima melihat istrinya. Ia memandang penuh dengan kasih sayang dan berkata, wahai istriku, engkau adalah istri yang amat baik dan sedang mengandung keturunanku. Simpanlah balik rotan itu. Lantas, kenapa wajah Kakanda murung seperti itu? Tanya sang istri. Kakanda sedang memikirkan nasib kita di kemudian hari. Kita jauh dari kampung halaman, dan juga engkau sebentar lagi melahirkan. Kakanda khawatir apabila ada hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sang istri pun menenangkan sambil merangkul suaminya. Tenanglah Kakanda. Bukankah kita sudah berjanji untuk sama-sama menghadapinya? Jadi, Kakanda jangan khawatir lagi. Sekarang, silahkan Kakanda mandi dan istirahat. Idris sangat bersyukur karena memiliki istri seperti Ummu Habibah Al-Uzdiyah. Setelah itu, mereka pun saling berbincang, membicarakan anak dalam kandungan istri. Wahai Kakanda, hari ini kandunganku genap 9 bulan. Mudah-mudahan anak kita menjadi seorang ulama. Cerita sang istri sangat bahagia. Kakanda pun sangat bahagia wahai istriku. Kakanda juga setuju apabila anak kita menjadi ulama di kemudian hari. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, setiap 100 tahun Allah membangkitkan seorang mujaddid dari keturunanku yang akan memperbaiki keadaan umatnya dalam hal agama. Idris sambil menghitung tahun. Dan kini sudah lebih dari 100 tahun Rasulullah wafat. Mudah-mudahan anak kita menjadi mujaddid yang Rasulullah maksud. Doa Idris untuk kandungan istrinya. Idris berasal dari keturunan Bani Muthalib. Silsilah keturunannya sama dengan keturunan Rasulullah. Ayahnya bernama Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Setelah anak kita lahir, kita kembali ke Mekah karena di sana banyak saudara kita, dan apabila kita ada kesulitan, maka mereka dapat membantu kita, kata si Idris. Malam semakin larut dan Idris pun tampak mengantuk. Tidurlah wahai suamiku, engkau perlu banyak istirahat, dan besok engkau harus mencari nafkah lagi, kata sang istri sambil membereskan tempat tidur. Apabila Kakanda mengizinkan, Adinda ingin membaca Quran sebelum tidur. Setelah mendapatkan izin dari suami, Ummu Habibah Al-Uzdiyah pun membacakan surah Yusuf dan Luqman. Ia pun tertidur setelah sang istri membacakan Quran. Begitulah amalan Ummu Habibah Al-Uzdiyah selama mengandung. Ia berharap anak yang lahir seorang yang tampan dan juga cerdas,
sebagaimana dari Quran surah yang dibacakan tersebut. Ketika mereka tertidur, Ummu Habibah al-Uzdiyah bermimpi ada bintang yang keluar dari perutnya, kemudian naik ke langit dan berjatuhan ke bumi, sehingga menerangi bumi. Ketika pagi tiba, ia menceritakan kepada suaminya, "Masya Allah, Kakanda juga bermimpi yang sama." Sejak saat itu, mereka semakin yakin bahwa anak mereka akan menjadi ulama di kemudian hari. Setelah mereka bermimpi yang sama, mereka pun mendatangi ahli tafsir mimpi yang bernama Syekh Fatani. Setelah mendengar penjelasan tafsir mimpi tersebut, mereka sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu malam, Ummu Habibah al-Uzdiyah merasa hendak melahirkan anaknya. Idris pun bergegas menjemput bidan. Setelah ia pulang membawa bidan, alangkah terkejutnya ia. Sang buah hati telah lahir dengan selamat tanpa bantuan dari bidan. "Engkau melahirkan dengan mudah tanpa bantuan siapapun?" tanya bidan keheranan. "Alhamdulillah, Allah mempermudah saya melahirkan dan saya tidak terlalu merasakan kesakitan," jawab Ummu Habibah al-Uzdiyah sambil bersyukur. Kemudian Idris menggendong bayi dan mengazankannya. "Aku namakan anakku Muhammad. Semoga ia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak."